spesial yang bertema tentang kesetiaan. Lalu sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdiri, kita mengawali dengan lagu pembukaan. Halo, hai. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Ada yang tahu lagu Yesus itulah satu-satunya? Tahu. Baik, kita nyanyi sama-sama ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami berterima kasih atas segala cinta dan kasih sayang-Mu yang senantiasa menyertai kami dan selalu mengampuni atas segala dosa yang selalu kami perbuat. Ya Bapa, berkatilah kami hari ini yang senantiasa selalu semangat dalam mengikuti jalan-Mu agar kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karena Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang kami. Amin. Baik, teman-teman, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 45 sampai 51. Sebelum itu saya persilakan mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya untuk membaca. Saya Bu. Oke, baik, silakan. Mungkin kita kalian. Iya, tidak apa-apa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Allah Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih kepada teman siapa tadi? Teman Afra yang sudah membacakan Injil pada hari ini. Lalu setelah teman-teman mendengar dan membaca firman pada hari ini, berikutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk hening sejenak, melihat kembali, lalu memilih kata-kata atau yang sangat menyentuh hati teman-teman. Saya persilakan. Setelah teman-teman memilih, selanjutnya akan berkesempatan mungkin ada pengalaman atau cerita yang berkesan dari kata-kata tersebut. Dari saya Ibu, dari kitab suci tadi saya memilih kata berbahagialah. Karena dalam hidup itu yang kita butuhkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Ada lagi? Ada Ibu. Saya memilih kata bijaksana. Bijaksana. Ya. Mengapa saya memilih kata bijaksana? Karena memang itu adalah seharusnya tugas kita harus bisa bijaksana terhadap sesuatu tugas atau tanggung jawab kita. Oke, Ibu ada lagi? Saya dulu, saya memilih kata setia ini, setia yang berarti bagaimana bagi kita. Saya memilih kata setia ini karena dalam kehidupan kita itu harus setia, baik setia dalam pekerjaan, setia pada orang yang kita cinta, orang yang kita cintai, dan salah satu kesetiaan kita harus dalam kehidupan. Oke, baik. Setelah teman-teman memilih kata dan bagaimana ceritanya, dapat kita ketahui bahwa di dalam Injil yang sudah teman-teman pilih tadi terdapat kesetiaan, ada berbahagia, lalu ada bijaksana, dan pesan di mana kita harus menjalankan kesetiaan, tanggung jawab, harus waspada dan siap sedia, dan perlunya hidup benar. Dan ada terdapat juga aku Allah Tuhan, ada 10 perintah Allah, dan Tuhan menghargai kesetiaan. Setelah kita memilih tadi dan menceritakan, saya persilakan kepada teman-teman untuk merenung, untuk diam sejenak, setelah itu menaraskan doa spontan sebagai wujud apa yang teman-teman pilih tadi. Allah dan Tuhan yang kudus, Allah dan yang kudus, kami bersyukur atas firman. Tuhan, kami mohon kepadamu, ajarkanlah kami hati yang bijaksana, agar kami mampu bertanggung jawab atas segala tugas
dan kewajiban kami. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas bimbingan dan penyertaan pada hari ini kami dapat mendengarkan firman. Ya Tuhan, semoga hidup kita bahagia. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah kepada dalam surga, terima kasih atas berkat hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Kalau Engkau percaya kami untuk seperti yang selalu setia dalam kehidupan kami, baik terhadap pekerjaan kami maupun para orang yang kami cintai. Mari kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjalankan doa spontannya. Sebagai tindakan konkret, saya minta kepada teman-teman untuk memposting sesuatu atau satu hal yang berkaitan dengan kesetiaan atau apa yang teman-teman pilih dari ayat kita sudah hari ini. Bagaimana sudah? Sudah. Oke, baik. Ini Bu. Oke, terima kasih. Ini Ibu. Oke, terima kasih. Ini Bu. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan apapun itu. Teman-teman, setelah teman-teman tadi memposting sesuatu hal dari ayat kitab suci, selanjutnya kita akan belajar mengenai pustaka liturgi, yaitu susunan EPE. Di mana susunan kata perayaan Ekaristi terdapat 4 bagian. Yang pertama, ritus pembuka. Dalam ritus pembuka ada perarakan masuk, lalu ada tanda salib dan salam pembuka, lalu ada tobat atau pengakuan dosa, lalu ada Kyrie yaitu kata menyerah kami, ada Gloria yaitu nada kemuliaan, biasanya hanya pada hari raya dan pesta. Dan yang berikutnya itu ada doa pembuka. Lalu bagian kedua itu liturgi sabda. Yang pertama ada bacaan pertama yang diambil dari Perjanjian Lama atau Kisah Para Rasul. Yang kedua itu utamakan Mazmur. Ketiga bacaan keduanya diambil dari surat Rasul dan pada hari Minggu atau hari raya. Berikut baik pengantar Injil, Haleluya, kecuali pada masa Prapaskah. Terus ada bacaan Injil, lalu ada khotbah, lalu ada syahadat atau aku percaya, dan doa umat. Lalu bagian ketiga teman-teman, yaitu liturgi Ekaristi. Terdapat persiapan persembahan seperti roti, anggur, dan koete. Lalu ada doa persembahan, lalu ada doa syukur agung yang sering teman-teman lihat pada liturgi Ekaristi. Lalu ada kata pengantar, lalu ada kudus, lalu ada epiklesis atau permohonan Roh Kudus, lalu ada konsekrasi yaitu perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Lalu ada anamnesis yang dimana peringatan wafat dan kebangkitan Kristus. Ada doxologi yaitu pujian kepada Allah. Lalu ada doa Bapa kami. Lalu ada doa damai. Lalu ada pemecahan roti atau anak domba Allah. Lalu yang berikutnya itu ada komuni. Itu pada liturgi Ekaristi. Lalu yang keempat yaitu ritus penutup, di mana ada doa setelah komuni, lalu berkat dan pemutusan, lalu lagu penutup atau perarakan keluar. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah mengerti. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia pada hari ini untuk meluangkan waktu mendengarkan firman, lalu menyiarkan pengalaman dari kata yang dipilih, lalu membuat postingan sebagai bukti atau tindakan teman-teman. Oke. Berikutnya kita mengambil sikap yang pantas untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kegiatan ini. Ajari kami untuk selalu setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, baik kepadamu maupun kepada sesama. Semoga kami dapat menjadi hamba yang setia dan bijaksana dalam setiap langkah hidup kami. Berkatilah kami dan keluarga kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih murah hati, kasihmu harus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus.
bersama dengan